Jadi kemarin ya, event semenjak persetujuan ETF ya, kalian bisa lihat Bitcoin mengalami kenaikan lagi ya. Cuman kenaikannya ini nggak signifikan gitu, nggak seperti pam-pam sebelumnya. Padahal suatu good news harusnya bisa langsung tiba-tiba membawa Bitcoin ya, at least pamnya itu nggak ngadet seperti ini ya, dimana kita mendapati ekor ke atas doang gitu ya, sempat ke level 489, abis itu tiba-tiba kena koreksi gitu ya, nggak seperti pam-pam yang contohnya di tanggal 1 Desember di sini ya, at least kita candle closingnya itu di atas teman ya. Terus banyak sekali follow up ya, and then ada pump 5% di sini, pump 5% lagi gitu ya. Jadi ya ini kalian lihat gitu, kenaikannya ini lumayan solid ya ibaratnya ya, langsung ke atas gitu dengan candle hijau beruntun ya. Kalau ini semenjak persetujuan ETF yang kemarin kita ngeliat memang Bitcoin pump gitu ya, cuman nggak dapat follow up yang cukup signifikan gitu. 10 and then tanggal 11 kena reject lagi teman ya. Nah, ini kira-kira tuh pertanda apa dan kenapa sih gitu ya kita bisa mendapati rejection sebanyak ini di area sekitaran 47 sampai 48 ribu US dollar. Ini gua ada umumin sebenarnya melalui VIP group dan kalian bisa join grup ini gratis ya. Di sini gua ada ngasih perbandingan dengan tahun 2019 apa yang terjadi dengan Bitcoin dan saat ini di tahun 2023. Jadi syarat untuk join grup VIP ini gampang banget, kalian tinggal daftar BingX saja melalui link yang ada di deskripsi, kalian bisa klaim bonus sampai 70 juta rupiah lebih. Jadi teman-teman pastiin menggunakan kode referral gue ya yang tertera di sini atau melalui link yang ada di deskripsi. Fitur keunggulannya si BingX ini ya dibandingkan market yang lain tuh dia punya ini conservative trader nih yang nggak ada di market-market yang lain. Ini kalau misalnya kita lihat semuanya di sini kita bisa ngelihat porto banyak sekali copy trader, ada juga yang dari Binance di sini dan kita bisa copy langsung dari BingX ya. Jadi API-nya udah terhubung dengan Binance juga. Jadi ini adalah para trader yang terbukti ya dalam 6 bulan terakhir tuh memberikan kita profit gitu ya. Kalau misalnya kita copy secara jangka panjang. Jadi ini adalah list-list rekomendasi BingX yang ya lumayan gitu ya. Kita bisa pilih-pilih ya. Grafiknya ini kalau bisa sih kita pilih yang cenderung naik teman-teman ya dari waktu ke waktu nih dari ROI-nya. Ini membuktikan tradernya cukup konsisten dengan profit dia ya. Kalau misalnya ROI-nya sepanjang waktu itu naik dalam 6 bulan terakhir gitu. Kita bisa copy dan kalian bisa gunakan fitur ini hanya melalui BingX ya. Kalian bisa tinggal daftar BingX saja dan tinggal DM admin untuk dimasukkan ke dalam grup ini. Jadi basically kalian bisa lihat ya di sini gue ada ngejelasin ya dengan bottom Bitcoin 2019 dan bottom Bitcoin 2023 ya. Jadi bahkan semenjak Bitcoin ada di 18.000 aja itu ada pump besar ya ke level 18.000 waktu itu di titik ini ya kalau nggak salah di awal-awal tahun lalu gitu. Ini gue juga udah mengatakan bahwa Bitcoin udah bottom gitu 2023 gitu ya, dan memang ternyata terbukti benar ya, kita relay sampai ke level hampir mencapai 50k gitu ya sampai saat ini gitu. Jadi ini tulisan Bitcoin bottom nih bukan gue baru tulis sekarang gitu ketika kita udah menyentuh level 48k, enggak. Kalau misalnya kalian cek di video tahun lalu gitu semenjak Bitcoin pump dari level 18 atau sekitaran 20k itu, di sini gue udah spidolin nih, ini Bitcoin bottom 2023 gitu. Karena memang dari penurunannya udah sekitar 70% lebih mengikuti alur tahun 2019 juga gitu ya. 2019 lebih besar sedikit gitu ya, karena ya waktu itu market cap lebih rendah juga. Jadi wajar kalau misalnya ngalamin penurunan sekitar 70% lebih gitu ya. Kalau di sini ini mendekati 70% teman ya. Jadi nggak sedalam yang tahun 2019. Nah, yang paling menarik yang pengen gue bahas adalah kalian bisa lihat nih di daerah Fibo 618-nya teman ya. Jadi terakhir kali ya di tahun 2019 ya. Ini kita bakalan balik ke grafik ini. Di tahun 2019 ya kita ukur dari Fibonacci retracement-nya gitu ya. Dari peak bull market tahun 2017 ya berarti ya. Sampai ke bottom di tahun 2019. Kalian lihat ini ada bear market rally-nya gitu ya, atau yang biasanya orang menganggap ini tuh sebagai bull run gitu ya, yang kita lihat sepertinya saat ini gitu ya. Banyak yang mungkin berpikir ya udah bull run happen gitu ya, padahal sebenarnya bull run itu nggak bener-bener happen sebelum kita bener-bener break out dari all time high kita teman-teman. Kalau itu sih definisi bull run dari gue gitu ya. Ya mungkin orang-orang ya berbeda-beda gitu ya, mungkin ada yang bisa bilang ini dari level 3.000 ke level 13.000 ini udah bisa dianggap sebagai bull run untuk mereka gitu ya. Kalau dari gue sendiri sih seperti itu gitu ya. Definisi bull run menurut gue sendiri itu ya kita harus naik secara konsisten sampai kita breakout menuju new all time high kita gitu ya. Dan kalian bisa lihat ya, ini kenaikan ini ya fase bull run yang tahun 2019 atau bear market rally ini sampai titik 618 teman ya. Jadi kalian bisa lihat 618 ini salah satu
titik Fibonacci yang kuat banget gitu ya buat Bitcoin gitu. Ibaratnya 618 ini bertindak sebagai support atau resist yang benar-benar kuat banget gitu ya buat si Bitcoin, dan ternyata terbukti di level 13.5 ini teman-teman ya. Ini hit area 618 yaitu di level 13.3, and then ini menandakan local top atau peaknya si Bitcoin gitu. Dan setelah 13.3 ya, setelah menyentuh local top ini, Bitcoin turun sampai ke level 4.500 sekian, baru dia menuju new bull run teman-teman ya. Dan menariknya teman-teman ya, saat ini juga ya, dari titik tertinggi bull run ya di level 69.000 sampai ke lokal area bottom Bitcoin tahun 2023 di 15.8 ya. Dan kalian bisa lihat bukan kebetulan atau apa, tapi saat ini kita sedang hit area 61.8 yaitu di level 48.600 untuk Bitcoin. Ini adalah area yang kita sentuh persis di level 48.8 yaitu di tanggal 11 Januari kemarin ya. Baru terjadi kemarin aja nih, ekor ke atas 48.8. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa sih kita kena reject gitu ya dari area level 48.8, ya jawabannya simple teman-teman ya. Jawabannya simple karena ini adalah retracement dari 618 dari peak bull market sampai ke tahun 2023 gitu ya. Kita ukur dan kita ketemu 618 ada di level 48.8 gitu. Terus sebabnya kenapa kita mengalami rejection teman-teman, kalau dari secara teknikal gitu ya, kita set aside news lah teman-teman ya, set aside dari ETF disetujui dan lain-lain gitu. Harusnya malah setelah ETF disetujui kan kita malah mengalami pumping yang cukup signifikan gitu. Cuman sampai saat ini kita nggak ngelihat hal itu terjadi. Sebenarnya yang paling penting juga teman-teman, yang paling penting ini kalian bisa lihat di garis biru horizontal ini yang udah gue bahas di video yang lalu, bahwa kita mengalami resisten teman-teman ya. Balik lagi resisten di area level 48.000 ini balik lagi di tahun 2022 bulan Maret teman-teman ya. Yang saat ini gitu ya menjadi titik resisten terkuat juga untuk si BTC ini gitu. Terbukti teman-teman ya, kita mengalami rejection setelah menyentuh area 48.000 balik lagi di bulan Maret tahun 2022 gitu ya. Terakhir kali kan kita menyentuh resisten yang sama itu di level 30.000, 29-30.000 di tanggal 31 Mei tahun 2022, yang dimana level ini kita sentuh teman-teman, kita mengalami resisten juga di sini ya, persis di tanggal 12 Juli 6 bulan yang lalu di level 30.000, 31.000 ya, lewat-lewat dikit juga lah ya. Kita nggak bisa predik exactly di level berapa. Cuman di area level 30-31 ini adalah area yang kita sentuh sebelumnya di sini. Setelah itu kita mengalami koreksi teman-teman, koreksi ke level 25.000. Jadi apa yang kita expect juga setelah menyentuh area resisten 48K ini, kita juga mengalami koreksi ya. Mungkin teman-teman, mungkin kita ya nggak bisa predik sekali lagi di harga berapa exactly teman-teman. Bisa jadi Bitcoin kena pump lagi ke atas, itu mungkin juga teman-teman. Dan kalau misalnya itu terjadi ya, bisa aja kita di bawah breakout di atas level 48.000, itu juga mungkin teman-teman ya, and then menyentuh ke level 50.000 dulu, another retest karena di sini ada resisten juga di bulan Desember tahun 2021. Cuman yang bisa kita katakan gitu ya, setelah Fibo 618 ini gitu ya, apa yang terjadi di tahun 2019, Bitcoin mengalami dump sampai ke level 4.500 setelah menyentuh Fibo 618, dan saat ini kita juga menyentuh Fibo yang sama dengan resistensi yang kurang lebih sama juga yang terjadi di Maret tahun 2022 gitu ya. Apa yang bisa disimpulkan ya, sebenarnya ini memang adalah area yang cukup membahayakan untuk kita ingin beli Bitcoin, kecuali jangka panjang kalian incar sampai ke level 2M nggak apa-apa beli saat ini juga. Tetapi buat yang main futures yang baru mau ngelong ini benar-benar bahaya gitu ya. Ini juga bisa dilihat dari yang tadi lagi yang udah kita bahas gitu ya, pam-pam yang agak berbeda teman-teman dari yang sebelumnya gitu ya. Kalian bisa lihat sendiri lah di sini ya. Ini pumpnya clean banget gitu ya. Clean breakout, clean pump ke atas teman-teman ya. Tanpa tersendat-sendat gitu pumpnya ya. Nggak seperti ini gitu ya. Dari sini aja ini udah mulai tersendat-sendat teman-teman ya. Di tanggal 2 Januari ini kena rejection. And then di tanggal 9 Januari ini rejection lagi, ini rejection lagi. Jadi dalam sekitar seminggu sampai 2 minggu belakangan ini tuh, setiap kali kita pump ada banyak candle-candle merahnya gitu ya, nggak semulus yang terjadi di bulan Oktober sampai yang terjadi di bulan Desember. Ini kan mulus banget candle hijaunya gitu ya. Nah itu yang salah satu hal yang juga bikin concern sampai saat ini, dan ini juga menjadi landasan ya kenapa dari video-video yang lalu gue juga udah bilang gitu ya, ini agak cukup bahaya kalau misalnya kalian baru mau ngelong, kecuali ya kalian mau nyicil Bitcoin, beda ceritanya gitu ya. Karena ya kita tahu target jangka panjang Bitcoin
itu mungkin bisa sampai ke level 2M, ke level 3M itu possible gitu ya. Cuman kalau misalkan kalian main futures, ya ini adalah area yang benar-benar kalian harus waspada gitu ya untuk ngelong di level-level seperti ini, apalagi dengan adanya pengumuman ETF gitu ya. Mungkin kalian ke-trigger gitu ya, aduh ETF udah disetujui, saatnya ngelong Bitcoin gitu ya. Jadi bukan sell the news, tetapi kita malah beli gitu ya, beli ketika good news happen gitu. Dan itu salah satu danger yang memakan banyak orang atau trader-trader baru gitu ya, karena dia ngeliat good news udah disetujuin ETF, and then dia ngelong, nggak taunya ini malah ternyata menjadi local topnya si Bitcoin gitu ya. Ibaratnya local top itu adalah ya seperti ini teman-teman ya, local top hit 13.300 and then kita kena dump back ke level 4.500, meskipun di jangka panjangnya tetap breakout menuju new ATH gitu ya. Cuman kan ini kita ngomongin dalam waktu midterm time frame ya. Midterm time frame berarti kan ini dari bulan Juni sampai ke bulan Maret kan berarti sekitar 6-9 bulan gitu ya. Ke depan teman-teman ya. Jadi ya kita bilangnya itu dari Januari sampai mungkin Juli sampai Agustus ke depan gitu ya. Berarti ya sekitar 6-9 bulan juga lah. Dan jangan lupa ini juga ada bear diff yang ini juga udah 5 kali bear diff ya. Saat ini kita hit lagi bear diff yang kelima di sini di level 48.000 teman-teman ya. Dan bear diff ini secara teknikal ini juga signal yang sangat bearish untuk Bitcoin, apalagi ini udah kena sampai 5 kali teman-teman ya. Makin banyak kenanya ya semakin bearish lagi gitu untuk si Bitcoin gitu ya. Jadi ya paling itu aja sih teman-teman ya, apa yang pengen gue peringatkan ke kalian. Sekali lagi ya, kecuali kalian benar-benar invest in the long term ya, mungkin sampai ke level 2-3M ya, sebenarnya ini masih murah banget gitu. Cuman kalau misalkan buat 6 bulan ke depan kalian nggak tahan ngelihat tiba-tiba terjadi dump Bitcoin dari level 48.000 tiba-tiba balik ke level 37.000, atau let's say worst case balik ke level 26-27.000, kalian nggak tahan melihat harga Bitcoin dibanting sampai ke level tersebut, ya jangan berharap ya kalian bisa ride Bitcoin sampai ke level 2-3M teman. Karena bisa jadi ya kalian bahkan malah panic sell gitu di level 38 atau di level 26-25, kalian mungkin bakalan keburu panic sell teman. Padahal sebenarnya ini chance yang bagus banget untuk average buy Bitcoin gitu. Jadi ini sebenarnya sekedar data aja yang pengen gue kasih ya. Tidak mengarah ke sudut pandang personal kenapa tiba-tiba kita menjadi sangat bearish untuk Bitcoin ya. Cuman hanya berdasarkan data aja, Fibo 61.8 ini menjadi local top di tahun 2019 gitu ya. Dan saat ini kita hit lagi di area tersebut gitu ya. Ya kalian simpulkan sendiri lah. Ini hanya apa yang gue lihat aja gitu ya dari beberapa indikator teknikal teman-teman ya. Sekali lagi bukan kepercayaan gue pada Bitcoin gitu ya. Jadi kan kalau misalnya kita landasannya kenapa kita bearish gitu ya, kan harus ada landasannya teman-teman. Kenapa kita bullish ya harus ada landasannya juga gitu ya. Nggak sembarangan hanya sekedar pakai feeling kita ngomong ini udah top banget gitu ya, and then kemungkinan Bitcoin bakalan turun, kan enggak teman-teman ya. Kita trading ya kita lihat dari indikator gitu ya. Nah paling itu aja sih teman-teman untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.